Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatanku channel pada hari ini Sabtu 9 Desember 2023. Sapaan Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai ayat 8. Doa kita bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungan bersama dengan saya sendiri, Suster Maria Oliva PRR. Marilah, Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai dengan doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kelimpahan dan kebaikan hati-Mu bagi masing-masing kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, bukalah akal budi dan pikiran kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dalam seluruh hari ini, dan boleh melaksanakannya atau mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami setiap hari.
Namamu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat banyak orang itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, bacaan suci yang barusan kita dengar mengisahkan tentang Yesus mengelilingi semua kota dan desa, mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan kerajaan surga, serta melenyapkan segala kelemahan dan penyakit. Yesus juga tergerak hati oleh belas kasihan ketika melihat banyak orang yang lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia berkata kepada para murid-Nya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Untuk itu, mintalah kepada Tuhan yang empunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untukmu." Setelah Yesus berkata demikian, Ia memanggil ke-12 murid-Nya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk melenyapkan dan menyembuhkan orang-orang sakit, untuk mengusir setan-setan, dan mentahirkan orang-orang kusta. Setelah memberi kuasa dan mengutus para murid, Ia berkata kepada para murid-Nya, "Kamu telah memperolehnya secara cuma-cuma. Karena itu, berilah juga secara cuma-cuma." Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus memberi amanah kepada para murid-Nya untuk melenyapkan penyakit dan juga kelemahan, mengusir setan-setan. Maksud dan tujuan Yesus dari amanah itu adalah untuk menyiapkan jalan sebelum Anak Manusia datang
dengan mengutus terlebih dahulu para muridnya. Bapak Ibu sahabat saudara-saudari yang terkasih, di masa Advent ini, masa di mana kita mempersiapkan diri, masa di mana kita membenahi diri kita untuk menyongsong kedatangan Sang Almasih. Masa di mana juga kita melihat bagaimana kenabian kita, bagaimana kemuridan kita sebagai pengikut Yesus. Kita memaknai kemuridan dan kenabian kita memulai dari keluarga dan komunitas kita. Bagaimana kita membantu orang-orang yang berada di sekitar kita untuk menyiapkan diri di masa Advent ini untuk menyambut kedatangan Tuhan. Namun saya yakin dan percaya bahwa kita semua telah menjadi nabi dan murid dalam kehidupan kita setiap hari di mana kita berada, entah dalam keluarga, teman kerja, dan juga orang-orang yang kita jumpai, teristimewa komunitas-komunitas kita. Untuk itu, satu pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah menjadi murid dan nabi dalam membantu orang-orang yang berada di sekitar kita untuk menyiapkan jalan menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa bagi negara-negara yang sampai saat ini masih berperang, secara khusus negara Palestina dan Israel. Kita mohonkan rahmat perdamaian bagi kedua negara ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa mendiami hati mereka masing-masing, agar mereka boleh menyadari akan pentingnya dan indahnya perdamaian, sehingga mereka boleh mengalami kedamaian dan juga boleh mengalami situasi hidup yang tenang dan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga untuk semua mereka yang sakit. Kita mendoakan semoga melalui tangan para dokter, para perawat, dan juga siapa saja yang membantu mereka dalam proses penyembuhan, kiranya boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang terlupakan, yang saat ini masih berada di api penyucian, dan juga jiwa-jiwa dari seluruh anggota keluarga kita yang telah berpulang ke hadirat Tuhan. Semoga dengan doa-doa kita mereka boleh mengalami kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa dan permohonan kita secara pribadi. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dan rahmat Tuhan melalui tangan imannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat saudara-saudari yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.